Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Sada dari kelas 12E. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat apa itu peluang majemuk. Oke, kita pertama akan membahas definisi dari peluang majemuk. Jadi, peluang majemuk itu adalah peluang yang melibatkan dua atau lebih kejadian yang terjadi dalam satu percobaan. Nah, bayangkan kita melempar koin, itu kita anggap saja itu kejadian A, dan kita melempar dadu, itu kejadian B, secara bersamaan. Peluang itu mendapatkan angka dan mata dadu 5. Itu tuh bukan lagi peluang tunggal, tetapi peluang majemuk. Nah, intinya itu, peluang majemuk itu adalah kita mau cari tahu peluang dari gabungan atau irisan beberapa kejadian tunggal. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal peluang majemuk. Jadi, di soal tersebut, diketahui kalau misalkan dalam satu kantong terdapat 6 kelereng merah, 5 kelereng putih, dan 7 kelereng kuning. Diambil 3 kelereng satu persatu secara acak karena tidak mengembalikan pengambilan sebelumnya. Tentukan peluang terambil. A. Ketiganya kelereng merah. B. Kelereng pertama merah, kelereng kedua merah, dan kelereng ketiga putih. C. Kelereng pertama merah, kelereng kedua putih, dan kelereng ketiga kuning. Kan diketahui jumlah kelereng merah itu sama dengan 6. Jumlah kelereng putih atau P itu sama dengan 5. Jumlah kelereng kuning atau K itu sama dengan 7. Nah, kita totalin semua jumlah kelereng merah, putih, dan kuning. Jadi, 6 ditambah 5 ditambah 7 itu sama dengan 18. Nah, diingatkan juga kalau di soal itu mereka di situ dibilang kalau misalnya diambil satu persatu secara acak dengan tidak mengembalikan pengambilan sebelumnya. Nah, itu berarti nanti pada saat kita mengerjakan mencari peluangnya, itu kita harus mengurangi setiap kejadian selanjutnya. Kayak ditanya, A. Ketiganya kelereng merah, atau M1, M2, M3, B. Kelereng pertama merah, kelereng kedua merah, dan kelereng ketiga putih, atau M1, M2, dan P3. Dan C. Kelereng pertama merah, kelereng kedua putih, dan kelereng ketiga kuning, atau M1, P2, dan K3. Kita masuk ke soal yang pertama, yang A itu kita mencari ketiganya kelereng merah. Nah, kita menggunakan rumus P peluang. Peluang terjadinya M1 dan kejadian M2 dan kejadian M3. Langkah pertama, kita cari peluang merah pertama. Nah, kita masukkan jumlah kelereng merah. Nah, itu jumlahnya ada 5 per jumlah seluruh kelereng, yaitu ada 18. Selanjutnya, kita ambil kelereng merah kedua. Nah, sisa merah itu jumlah kelereng merah itu kita kurangi dengan 1 karena di situ di soal bilangnya ketiganya diambil secara acak tanpa pengulangan, tanpa pengembalian. Jadi kalau ada pengembalian selanjutnya itu kita kurangi 1. Berarti 6 dikurang 1 itu sama dengan 5. Nah, jumlah kelereng sisa itu juga kita kurang 1, berarti 17. Jadi, 5 per 17. Selanjutnya, ambil kelereng merah ketiga. Nah, kita kurangin lagi tuh. 5 dikurang 1 itu sama dengan 4. Nah, jumlah kelereng semuanya kita kurangi juga. 17 dikurang 1 itu jadinya 16. Jadi, 4 per 16. Selanjutnya kita hitung peluangnya menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan 6 per 18 atau M1 kita kalikan dengan M2 yaitu 5 per 17. Kita kalikan lagi dengan M3 yaitu 4 per 16. Nah, 6 kali 5 dikali 4 itu hasilnya adalah 120 per kita kalikan juga penyebutnya 18 dikali 17 dikali 16 itu hasilnya adalah 4.896. Nah, karena ini angkanya masih terlalu besar, kita sederhanakan lagi nih. Jadi, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan angka 24. Jadi, 120
kita bagikan 24, itu hasilnya adalah 5. Dan 4.896 kita bagikan dengan 24, itu hasilnya adalah 204. Oke, selesai. Jadi hasil akhirnya untuk yang A itu adalah 5 per 20, 204. Oke, kita masuk ke soal yang B, yaitu kita mencari kelereng pertama merah, kelereng kedua merah, dan kelereng ketiga putih. Di sini kita masih menggunakan rumus dan langkah yang sama kayak yang sebelumnya, yaitu kita pertama cari yang peluang pertama merah. Nah, jumlah kelereng merah itu kan 6. Dan jumlah keseluruhan kelereng itu adalah 18. Nah, langkah yang kedua itu kita cari kelereng merah kedua. Nah, kelereng merah karena kita udah masuk ke kejadian selanjutnya, kita kurangi, berarti 6 dikurang 1 itu hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 5, dan penyebutnya atau jumlah seluruh kelereng itu kita kurangi juga, berarti 18 dikurang 1 itu hasilnya adalah 17. Jadi peluang merah kedua itu adalah 5 per 17. Maka selanjutnya kita cari peluang ketiga putih. Nah, jumlah putih itu masih sama, yaitu 5, dan total seluruh kelereng itu kita kurangi, 17 dikurang 1 itu adalah 16, berarti peluang ketiga putih itu adalah 5 per 16. Selanjutnya kita cari perhitungan peluangnya menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan peluang merah pertama yaitu 6 per 18, kita kalikan dengan peluang merah kedua yaitu 5 per 17. Selanjutnya kita kalikan lagi dengan peluang ketiga putih yaitu 5 per 16. Nah, 6 dikali 5 dikali 5 itu hasilnya adalah 150, sedangkan 18 dikali 17 dikali 16 itu hasilnya adalah 4.896. Nah, karena angka ini masih terlalu besar dan masih bisa kita sederhanakan pembilang dan penyebutnya dengan angka 6. Berarti 150 dibagi 6 itu hasilnya adalah 25, sedangkan 4.896 kita bagikan dengan 6 itu hasilnya adalah 816. Jadi hasil akhir untuk yang B itu adalah 25 per 816. Selanjutnya kita masuk ke soal yang C. Kita mencari kelereng pertama merah, kelereng kedua putih, dan kelereng ketiga kuning. Masih menggunakan rumus yang sama. Langkah yang pertama itu kita cari peluang merah pertama. Nah, yang sebelumnya kan kita udah tahu nih, peluang kelereng merah pertama itu hasilnya adalah 6 per 18. Nah, yang putih kita kurangin. Berarti yang putih itu totalnya adalah 5, dan jumlah seluruh kelereng itu hasilnya kita kurangi, berarti 18 dikurang 1 itu hasilnya ada 17. Jadi kelereng kedua putih itu hasilnya adalah 5 per 17. Yang ketiga, kita mencari kelereng ketiga kuning. Nah, setelah satu merah dan satu putih terambil, sisa kuning nih. Berarti kuning itu di soal itu dikasih tahu kalau jumlah kelereng kuning adalah 7, dan kita kurangi jumlah seluruh kelereng. Berarti 17 dikurang 1 itu hasilnya 16. Berarti peluang ketiga kuning itu adalah 7 per 16. Selanjutnya kita hitung peluangnya. Kita masukkan yang 6 per 18, 5 per 17, dan 7 per 16. 6 per 18 kita kalikan dengan P2 yaitu 5 per 17, kita kalikan lagi dengan K3 yaitu 7 per 16. Nah, 6 dikali 5 dikali 7 itu hasilnya adalah 210 per 18 dikali 17 dikali 16 itu hasilnya 4.896, masih sama. Karena ini angkanya masih terlalu besar, kita sederhanakan lagi dengan angka 6. Berarti 210 per 4.896 itu hasilnya adalah 35 per 816. Jadi hasil akhir untuk yang C itu adalah 35 per 816. Oke,
Itulah tadi cara kita menghitung peluang bersyarat dengan pengambilan tanpa pengembalian. Nah, kuncinya itu kita harus selalu ingat untuk mengurangi angka pembagi dan angka pembilang. Nah, angka pembagi itu maksudnya adalah total seluruh kelereng di setiap langkah, dan angka pembilang itu adalah jenis kelereng tersebut telah terambil sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada saya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.